Hadirin yang kami hormati, inilah Ungan dan Kerupuk. Selamat menyaksikan. Jam sebuah angka, tanggal sebuah nomor, tahun sebuah bilangan. Kisah apa yang akan kita jelajahi? Kisahnya mereka. Jauh! 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 Perempuan yang sedang mencuci dan teriak-teriak itu namanya Ipah. Ada apa, Bikang? Nah, itu adalah suara suaminya yang sedang ada di dasar sumur. Oh, kisahnya Ipa dan Jalu. Iya. Ayo kita mulai. Let's go. Kurang ajar. Ganti nama istri seenaknya saja. Ipah terus mencuci semakin semangat. Ia lalu memanggil lebih keras. Jauh! Kenapa, Ipa? Kurang sopan. Manggil nama istri tidak lengkap. Emak juga nggak pernah menyebutku Ipa. Dengar, Jalu. Nama istrimu ini Neng Ipa. Neng Ipa. Ngerti? Jalu. Apa? Ngerti? Apa? Dasar tuli. Di kupingmu banyak terasi. Dengar, Jalu. Namaku Neng Ipa. Neng Ipa. Neng Ipa. Oh, Jalu. ya, Neng Ipa. Ada apa, Neng Ipa sayang? Kamu di mana? Di dasar sumur. Apa? Dasar tuli. Di kupingmu banyak bedak. Aku ada di dasar sumur. Di dasar sumur. Apa? Kamu bilang aku tuli? Awas kamu, gak akan saya bikinkan sayur butil. Kamu ada di mana, Jalu? Tuh kan, saya ada di dasar sumur. Sedang apa kamu di dasar sumur? Mencari harta karun. Jangan mengajakku bermimpi lagi, Jalu. Saya sudah bosan kamu ajak terus bermimpi. Menghayal, saban hari kita menghayal. Bukannya usaha, kalau begini terus tidak akan maju-maju. Saya teh tidak sedang bermimpi, Neng Ipah. Saya bermimpi melihat si karun membuang hartanya ke dasar sumur kering ini. Tiba-tiba Ipah merasa punggungnya kesakitan. Aduh, Jalu, cepet kesini, tolong pijitin punggung Ipa. Males ah, masa saban hari mijit. Aduh, Jalu, cepet, Neng Ipa gak kuat. Neng Ipah, saya melihat lubang gua di dalam sumur ini. Saya akan mencoba masuk ke dalam gua. Saya hitung sampai 5. Kalau kamu belum muncul, kita cerai. 1, 2, 3, 4, 5.
Males kalau suruh nyuci ah. Tuh kan. Si Nani aja nggak pernah nyuruh-nyuruh si Karsan ngomel-ngomel, nyuruh-nyuruh nyuci kayak kamu. Tuh kan? Jalu, kamu jangan banding-bandingkan rumah tangga kita sama rumah tangga orang lain. Si Karsan itu siapa? Mikir lu mikir. Mereka gak pernah ngomel-ngomel karena lakinya berpenghasilan. Nah, kamu kerjanya apa? Terus, siapa bilang bininya si Karsan gak pernah dipijitin sama lakinya? Tapi nggak setiap hari kayak kamu. Kamu masih ingat Mas Andre? Andre Taulani. Bukan. Mas Andre temannya Kang Fahmi, bekas pacarnya Tesri yang sekarang nikahnya sama Neng Aida. Kenapa emang? Dia kan paling doyan mijitin istrinya. Malahan bisa sampai 3 kali sehari kayak makan nasi. Duh Ipah, Neng Aida istrinya Mas Andre teh seksi pisan. Nah, kalau badan kamu seperti dia, gak usah disuruh. Saya bakal semangat pijit kamu. Jangankan sehari 3 kali, sehari 12 kali. Saya bersedia jadi tukang pijit istimewa buat kamu Ipah. Makanya fitness Ipah, fitness. Apa itu? Uang buat fitness Berapa? 1 juta. 1 juta? Kamu kira fitness itu murah? Harga pakaiannya saja ratusan ribu. Pakai pakaian yang ada saja tuh Ipah. Malu gengsi, tidak trendy. Duh, Ipah istriku, suamimu itu orang miskin. Jangan kamu menyamakan kehidupan sekarang dengan kehidupan kamu yang dulu. Ketika kamu masih sering dimanja oleh kedua orang tuamu yang kayak itu. Kalau suamimu berpenghasilan kecil, mintalah yang kecil-kecil. Kalau suamimu belum bekerja, jangan dulu minta-minta. Suamiku tidak miskin. Suamiku hanya malas. Suamiku saban hari bermimpi. Kamu itu punya kepala, Jalu. Di dalam kepala kamu itu isinya otak, bukan ulat jambu. Mikirlah dengan otak kamu itu. Apa ya? Mikir apa saja, biar kamu lekas dapat kerja. Pagi-pagi bangun, mandi, terus cari kerja sana. Kalau memang pekerjaan yang halal susah didapat, kerja apa saja. Jadi garong kek. Kamu mau suami kamu jadi garong? Tidak peduli. Yang penting kamu dapat uang buat makan istri. Bosan saya ngutang tiap hari. Utang kita banyak. Kalau saja dulu aku mau dinikahkan sama Mas Untung, tentu saat ini aku sedang mandi sauna atau air hangat di sebuah bak yang mewah sambil pegang handphone merek Samsung. Tuh kan, sekarang kamu yang mimpi. Jangan suka mimpi Ipah. Mimpi itu tidak baik. Kamu itu punya kepala Ipah. Kepala kamu itu isinya otak, bukan ular sawah. Kita masih punya Tuhan Ipah. Berdoalah terus supaya suamimu dapat kerja. Berdoa tanpa usaha keras adalah hal yang sia-sia, Jalu. Nanti juga kesempatan itu akan datang Ipah. Kesempatan itu datangnya karena dicari, bukan ditunggu. Tiba-tiba seorang yang berpakaian aneh muncul, bagaikan hujan gerimis. Maka kita beri nama dia Gerimis. Saudara-saudara, saya berperan sebagai Gerimis. Gerimis. Gerimis Ipah. Sebentar lagi hujan. Tiba-tiba terdengar suara. Dengar suara petir Ipah. Pasti akan turun hujan besar. Cepat bereskan cucian ini. Tolong angkat jemuran. Hati-hati jangan kotor. Itu punya orang lain. Ipah, kamu lihat. Kita tidak sedang menunggu atau mencari gerimis. Tapi gerimis itu datang dengan sendirinya. Saya mau nasib baik kita datang tiba-tiba seperti hujan. Usaha, Jauh, usaha. Jangan ngelakor. Berdoa Ipah, berdoa. Jangan ngomel. Keduanya mengangkat jemuran. Lalu Ipah melihat hujan dari sebelah selatan. Lihat di
terdengar. Pasukan hujan bergerak dari selatan menuju utara, di mana Jalu dan Ipah sedang sibuk mengangkat jemuran mereka. Pasukan! Kami bernama hujan, diperintah alam membasuh bumi. Basuh, 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 Jauh! Ya, Neng Ipah. Atap rumah kita bocor. Lantainya sudah digenangi air. Angin semakin kencang, 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 kencang. Hujan semakin deras, 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 deras. Ipah, selamatkan barang-barang kita. Barang-barang yang mana? Semuanya sudah habis kita jualin. Kecuali kasur yang belum lunas itu. Banjir, 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 jir, jir. Banjir, 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 jir, jir. Rumah kita. Rumah kita. Atapnya, jendela-jendelanya, Genteng-gentengnya. daun pintunya, Bilik-biliknya. semuanya hanyut. Habis segala milik kita. Kita tidak sedang menunggu atau mencari banjir. Tapi banjir itu datang dengan sendirinya. Musibah sorotan tiba-tiba, Jalu. Begitu juga dengan nasib. Jalu tidak punya apa-apa lagi. Jalu hanya punya kamu, Ipah. Neng Ipah. Aduh, Jalu. Nanti malam kita makan di mana? Jalu juga Tidur di sedang mana? mikir itu. Jalu juga sedang mikir itu, Neng Ipah. Bukan hanya dipikir, tapi dicari. Kalau kita diam saja, segala harapan itu akan membusuk. Mari, Neng Ipah. Kita pergi dari tempat ini. Kita mencari agar kita punya harapan. Tapi kemana tujuan kita? Kemana saja, pokoknya mencari. Tapi kita harus tahu akan kemana kaki kita melangkah. Tanpa arah yang jelas, kita bisa tersesat. Sekarang, tentukan dulu akan kemana kita. Ke bulan. Akan apa kita di sana? Kita bawa kerupuk yang banyak. Kerupuk habis, kita mati. Tidak, saya tidak mau ke bulan. Bulan hanya punya cahaya, tapi belum tentu punya harapan. Malam, Jalu, malam. Di mana kita tidur? Di mana ya? Aduh, Jalu, kamu selalu begitu. Selalu cari ide. Rembulan! Rembulan! Mentari! Sekarang giliran kamu. Aku udah capek. Iya, Mentari. Kamu sekarang istirahat ya. Udah, dadah. Dadah. Malam sudah tiba. Yang hanya bisa mereka lakukan adalah diam dan berhayal. Lebih baik sekarang kita pergi ke masa lalu kita. Di saat-saat kita masih pacaran, Ah, ketika kita masih suka nonton wayang, nonton longser. nonton lenong, Mencuri mangga di belakang rumah Haji Syukur. terus namanya dibikin rujak Tengah empang. sambil naik rakin. Ketika itu, kamu masih montok. Ketika itu bulu-bulu dadamu belum rontok. Dan kamu merebahkan kepalamu di dadaku yang berbulu. Kamu rasanya ketika aku bisa melekat di bibirku. Ipah! Ipah! Ipah!
kecil, pokoknya sedang-sedang saja. Jauh! 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 Mendengar namanya dipanggil-panggil oleh kedua orang tuanya, Jalu pun masuk ke dalam rumahnya. Rumah orang tua Jalu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Pokoknya sedang-sedang saja. Ipa dan Jalu sudah berada di hadapan kedua orang tuanya yang sedang bertolak pinggang. Dengan mata melotot, lalu Ipa dan Jalu berkata, "Ada apa, Rama? Ada apa, Ma?" Dipanggil-panggil dari Gunung Subuh, baru nongol Gunung Isya. Dari mana saja kamu? Dari kebun rambutan. Apa kerjamu di sana? Biasa. Biasa apa? Pacaran. Masya Allah. Sama siapa? Biasa. Biasa siapa? Tetangga sebelah. Si Ipa, si Jalu. Siapa lagi? Masya Allah. Tobar. Sudah berulang kali saya peringatkan. Jangan lagi kamu berhubungan dengan anak tetangga sebelah kita itu. Mereka itu bukan level kita. Mau dikemanakan muka orang tua kamu? Derajat kita jauh lebih tinggi dibanding mereka. Ibarat gedung MPR dan gedung MCK. Jangan lagi kamu pacaran sama dia. Sama dia jangan lagi kamu pacaran. Tapi cinta suci kami sudah tak dapat lagi dipisahkan. Sekalipun oleh ganasnya badai Samudra Hindia, juga tak dapat dihalangi oleh tembok Cina sekalipun. Kami sudah seiring, sejalan, dan seirama. Kesetiaan saya terhadapnya adalah kesetiaan yang luar biasa dan tak ada bandingnya bagaikan sang surya menyinari dunia. Halah, persetan dengan cinta suci, Persetan dengan kesetiaan. persetan dengan Samudra Hindia dan tembok Cina. Persetan dengan seiring, sejalan, dan seirama. Pokoknya kalau kamu bergaul dengan anak itu, awas, carilah orang yang pantas kamu gauli. Ia harus punya kedudukan yang patut dibanggakan. Kalau kamu tidak bisa mencari orang seperti itu, biar orang tua kamu yang carilah. Mentali, mentali genis. Ya bulan cantik. Gantian. Sekarang kamu yang jaga ya. Sudah giliran aku lagi. Aku mau segera tidur di kasur lampu. Capek semalaman begadang terus. Udah, selamat tidur bulan. Semoga kamu bermimpi bertemu kelupuk. Kelupuk terus yang diurus. Kamu cemburu ya sama kelupuk. Enggak. Bye-bye Mentali. Udah sana. Dah. Udah sana pergi. Bye-bye. Selewet. Bye. Ayam jago! Ayam jago! Cepat bangunkan orang-orang! Pagi hampir siang! Saudara-saudara, kalau dulu saya berperan sebagai gerimis, maka sekarang saya berperan sebagai Pak, perutmu semakin bertambah besar. Mungkin sebentar lagi dia akan lahir. Kita akan punya keturunan. Bayi ini bergerak-gerak terus dari kemarin. Pasti dia tidak menemukan makanan dalam perut saya. Karena saya belum makan apa-apa dari kemarin.
mana, Ipah? Cari makan. Perut saya lapar. Saya akan berbuat apa saja untuk mendapatkan nasi. Kamu akan berbuat apa saja? Iya, Termasuk yang termasuk apa saja yang dapat kamu bayangkan. Mungkin yang tidak bisa kita bayangkan akan kuperbuat. jangan senekat itu, Ipah. Kita harus nekat kalau pengen tetap hidup. Manusia perlu tekad, hidup pun perlu tekad. Tapi tidak asal nekat, harus pakai perhitungan. Allah, tahu apa kamu tentang hitungan? Coba selama berumah tangga dengan saya, apa pernah kamu berhitung? Jangan ngoceh saja, Jalu. Kalau kamu ingin ikut, ayo kita pergi cari makan sama-sama. Tidak, Ipah, tidak. Please, berilah kesempatan pada laki-laki ini untuk menjadi seorang suami sejati. Pokoknya, kamu tunggu di sini. Tapi saya sudah terlalu lapar, Jalu. Kalau saya menunggu di sini, sebelum kamu kembali, saya pasti sudah mati kelaparan. Kita sama-sama pergi. Bareng. Ayo. Kamu dengar, Ipah? Apa? Saya mendengar langit menangis, menatap sambil merasakan segala kesengsaraan kita. Saya tidak mendengar langit menangis. Saya mendengar dunia tertawa. Ia menertawakan segala penderitaan dan kepahitan kita. Suara manusia. Saya mendengarnya. Mereka mengeluarkan suara-suara kebencian kepada kita. Seolah-olah kita adalah sesuatu yang paling menjijikkan. Kutu busuk, kutu busuk, kutu busuk, bau busuk, bau busuk, bau busuk. Kalian yang busuk, kalian yang bau, kalian yang kutu. Kurang ajar, mesti dihajar. Wah, Orang-orang itu lalu memukul tubuh Ipah dan Jalu. Ipah dan Jalu berteriak, "Minta tolong!" Tolong! Pak polisi! Pak tentara! Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur. Ipah dan Jalu terbangun dari pingsannya. Mereka saling berpandangan dan merasa semakin menderita. Pakaian kita telah semakin compang-camping, warnanya tak menentu. Berbulan-bulan kita tidak salin. Tubuh kita semakin bau. Kulit bercak-bercak. Berhari-hari tidak membasuhnya. Semakin hari semakin menyakitkan. Perjalanan hidup semakin mengerikan. Saya benci hidup ini. Hati-hati kalau ngomong. Kalau hidup mendengar bahwa kamu membencinya, pasti kamu dimusuhi oleh hidup. Kita ini memang sudah mati kok. Mati harapan dan mati kepercayaan diri. Perut saya lapar lagi. Saya sudah tak kuasa bergerak. Menggerakkan jari tanganku tidak bisa. Ya, bernafas pun sulit rasanya. Jangan-jangan memang betul kita ini sudah mati. Saya punya ide. Ipah, berhayalah. Barangkali dengan berhayal kita bisa menghilangkan rasa lapar. Seandainya suami saya orang kaya. Mulai lagi. Saya ingin melahirkan di sebuah kamar mewah, di rumah sakit yang mahal, dengan para perawatnya yang profesional pula, yang bekerja bukan
hanya sekedar untuk mendapatkan gaji. Tapi menolong pasien, itulah yang utama. Kita cari dukun beranak saja, Ipah. Tapi persetan dengan dokter ataupun dukun beranak. Mereka semua pedagang dan kita tidak punya uang untuk membeli jasanya. Biar saya saja membantu kamu melahirkan sendiri. Hidup itu selalu berurusan dengan pedagang, Jalu. Semua orang itu pedagang. Kelak anak kita perlu makan. Coba bagaimana kalau anak kita kembar? Maka kita beri nama anak itu Adama Adami. Ipah dan Jalu masing-masing pada gendong bayi. Si Adama ganteng, Si Adami lucu, manis. persis ibunya. Ya Tuan, ada apa Tuan? Tolong kamu asuh Adami. Saya segera kembali ke kantor karena kedatangan Mr. Lim. Baik Tuan. Papa berangkat lagi, Mam. Hati-hati, Pak. Jangan pulang terlalu malam. Nasi. Iya, Nyonya. Ada apa, Nyonya? Tolong asuh lagi Adama ya. Saya mau berangkat ke rumah Ibu Menteri. Baik, Nyonya. Saya tiba-tiba merasa lesu. Saya juga. Saya merasa kesakitan dan susah buang nafas. Ya, Sangat ketakutan. Pak. Iya, Jalu. Saya merasa mau mati. Saya juga. Saya lapar sekali. Saya juga. Kamu juga merasa haus. Haus sekali. Jalu, Ya, Ipah. serba kerasa ya. Serba kerasa. Jalu, perut saya membengkak lagi. Saya hamil lagi. Baju kamu compang-camping lagi. Kamu juga. Kita menjadi gembel lagi. Kita telah menyudahi mimpi kita. Kita tak lagi menjadi bulan. Kita kembali menjadi kerupuk yang mudah rapuh bila diinjak. Tiba-tiba Ipah merasa perutnya sangat kesakitan. Jalu, Kali ini bukan karena kelaparan. Rupanya dia mau melahirkan. Kamu mau melahirkan, Ipah? iya Jalu. Bukankah kamu mau jadi dukun beranak buat saya? Ya, saya akan berusaha, Ipah. Tolong Jalu. Ayo, Ipah. Aduh. Ayo, Ipah. Aduh, Jalu. Ayo, Ipah. Ipah berteriak kesakitan. Ayo, Ipah. Jalu. Ipah. Jalu berusaha membantu Ipah. Jalu. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Kita takkan bisa mengurus anak ini. Kita cari orang tua yang mau mengadopsinya. Mana ada yang mau mengadopsi anak gembel? Mereka juga pilih-pilih.
serahkan anak ini pada Tuhan. Maksud kamu membunuhnya begitu? Bukan. Kita hanyutkan bayi ini ke sungai. Biar dia bertualang sendiri dan menemukan kisah sendiri. Saya tidak tega. Kamu harus tega. Kamu harus merelakannya, Ipah. Daripada anak ini mati dalam gendongan kita. Ibu hanya bisa menangis. Mari kita cari sungai itu, Ipah. Ipa hanya bisa menangis. Ayo, Ipah. Bila Centik, Ya, jam berapa sekarang?